Betul, kalau misalnya pada saat posisi seperti biasa itu dipaksakan begitu. Padahal tubuhnya tuh maaf agak ke kanan gitu. Iya. Begitu. Oke. Iya, jadi memang kan saya skoliosis. Jadi ya tulangnya itu harusnya tulang punggung kan lurus, tapi tulang saya itu bengkong ke kanan. Oh, oke, oke. Iya. Terus kemudian dilakukanlah meditasi tadi. Benar, jadi kalau tiap kali meditasi itu yang saya rasakan, jadi saya nggak pernah sakit dimanapun selain di punggung sebelah kanan sini. Punggung sebelah kanan. Iya, jadi kalau saya itu ada punuknya gitu. Ada punuk. Iya, jadi ada benjolan. Kalau menurut Bante, punuk itu kumpulan karma buruk. Jadi kalau saya dari dulu sampai sekarang sakitnya cuma di sebelah kanan ini aja. Iya, iya. Iya. Dan sekarang gimana setelah, kalau nggak salah 10 hari pertama meditasi di Bakong, itu kapan? Setahun lalu? Itu 2017. Oh, 2017. Iya. Dan sekarang benar-benar udah normal. Enggak, kalau lurusnya sih belum. Belum. Jadi kalau tulangnya masih bengkong. Cuman kalau secara punuk, jadi kalau punuk saya itu dulu 3 jari itu bisa masuk. Jadi 3 jari itu tebelnya 3 jari lah. Tebelnya 3 jari. Iya. Tapi kalau sekarang 1 jari aja sudah susah. Jadi 1 jarian gitu. Jadi memang improve banget sih. Improve banget ya. Iya. Sebentar. Oh, saya lupa. Namanya Mas siapa? Hendri. Mas Hendri ini iya. saya ada dari Lombok. Oh iya. Kearifan lokal. Oh iya. Ini apa namanya buat kenang-kenangan. Thank you Mas Arif. Iya, makasih. Iya. Oke. Saya ada data WHO yang menyatakan Oke. Data dari WHO yang menyatakan bahwa hampir 100 let's get to WHO. Oke. 1,7 miliar orang memiliki masalah di tulang belakang muskuloskeletal seluruh dunia. Ini merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan ya di 160 negara. Apa hubungannya dengan meditasi aktif jasmani? Dari tadi saya kan baru berikan fakta-fakta. Terus apa hubungannya dengan akupuntur dan meditasi aktif jasmani ini? Meditasi aktif jasmani lebih, kalau saya coba melakukan pendekatan riset, sebetulnya ini hanya jurnal ya, dan jurnal ini hanya catatan saya pribadi untuk melakukan satu riset dan saya aplikasikan untuk diri saya sendiri. Sungguh ini kesempatan yang istimewa dan mahanumodana buat Bante yang membawa mengkreat dan membawa ke Indonesia, dan sudah sekian belas tahun banyak sekali kesembuhan-kesembuhan bisa di find out kok di YouTube seperti ini. Kalau betul-betul kita mau teliti lebih jauh lagi, bahkan nanti ada satu video yang kanker pankreas pun bisa hilang. Nanti saya ada putar. Sebelumnya mungkin saya akan buat satu korelasi secara logis, satu bentuk hubungannya apa gitu loh, meditasi dengan sistem akupuntur ini. Baik, dalam tubuh kita, ini basic ya sebelum kita lanjut ke materi intinya nanti. Kita coba bersama-sama belajar apa itu medis saja, langkah demi langkah, tahap demi tahap, dan cara kita coba kupas. Dan silakan dengan bebas boleh bertanya. Kita kupas. Tahu emas ya, kalau emas itu siap dibakar, tetap emas. Ada sahabat saya, dia tukang pandai besi. Sudah belasan tahun. Saya tanya, kalau seandainya saya periksa punya kerjaan boleh nggak? Dia bilang orang Jepang pun pernah periksa saya punya kerjaan. Jadi seorang yang benar-benar profesional, yang memang benar-benar
ahli di bidangnya, siap dikritik, gitu, siap dikupas. Dan ini luar biasa mahal dana pada Bhante Gunasiri yang sudah meng-create satu sistem aktif jasmani dan terbukti banyak sekali. Namun memberikan kesempatan kepada saya yang bukan siapa-siapa untuk, ya silakan coba aja dibedah seperti apa dari sisi keilmuannya, dari sisi akupuntur. Sebetulnya bukan akupuntur tapi ke arah titik meridiannya, acupoint meridian. Kalau akupuntur mungkin lebih ke arah metodenya. Aku kan menekan, menusuknya dengan jarum. Kalau acupressure dengan tekanannya bisa dengan batu giok, kayu, atau dengan jari tangan kita. Ada lagi medis saja. Dengan kita melakukan meditasi, kita memperoleh banyak sekali kesembuhan. Saya mau dari video YouTube yang di-sharekan sekarang ini nanti bisa menjangkau banyak sekali bangsa-bangsa, dan mereka betul-betul memenuhi ruang ini dengan penuh antusias. Bukan hanya medis saja, tapi dia antusias bukan hanya kesembuhan, tapi benar-benar mendalami dhamma, mengikis kilesa, dan mengikis keakuan. Mengenai keakuan, saya agak lompat-lompat sebelum nanti ke intinya. Mengenai keakuan, pada saat makan siang, saya seringkali akunya masih tinggi. Saya suka nyalip gitu. Saya mau ambil minuman atau makanan. Karmanya cepet, siangnya udah ada yang nyalip lagi. Aduh. Ada satu waktu, di pagi hari saya juga ada temen tempat saya sharing meja makan. Tapi anaknya nggak ada deh, kayaknya udah pulang. Ini hanya cerita, mungkin saya karena meditasi, jadi lebih banyak keluar hormon serotonin, oksitosin. Nanti saya bahas masalah itu. Jadi lebih mudah tersentuh. Ada di satu momen di mana makanan itu terlambat dikirim dari dapur. Antrian udah queue up, udah ngantri gitu, antrian udah panjang gitu. Apa yang terjadi? Samanera, Samaneri datang menyerahkan bakminya gitu. Wah, saya nangis loh. Saya bilang, kok kayak ibu kepada anaknya. Sedangkan yang queue up itu nggak ngerti gitu loh, bahwa itu tuh jatahnya Samanera. Diambil gitu, ambil aja, ambil sampai habis. Jatah Bhante pun diserahkan. Padahal itu jatah makanan Bhante. Saya buru-buru ke Energen, ngambil Energen, saya minum, saya nangis gitu. Saya benar-benar nggak bisa tahan gitu loh. Begitu luar biasa, nggak ada keakuan. Akunya benar-benar nggak ada deh. Saya bilang saya harus bisa seperti itu. Saya duduk diam bukan hanya mengikis sakit saya, kilesa saya, tapi mengikis ego saya. Aku saya itu nggak ada lagi gitu. Kalau perlu ngalah deh, untuk apa sih? Toh memang itu yang saya akan sampaikan hari ini. Baik, lompat lagi ya mengenai sistem meditasi aktif jasmani. Dasar, kita harus tahu dulu mengenai medis saja. Medis saja itu dasarnya adalah metta. Metta itu rasa kasih kita, rasa kasih sayang kita kepada siapa? Saya lihat metanya sudah ada ya di teman-teman kita. Salah satunya mau duduk stay di tempat ini beberapa hari sudah luar biasa, sudah memiliki metta. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mau diperbaiki dalam hidup kita, mau ada improvement. Biasanya orang kalau di akhir tahun pergi keluar, ya apalah namanya healing, yang seperti Bhante bilang escape, apapun dilakukan. Alih-alih mereka memperoleh satu kesegaran, sukacita, malah pulang malah tambah stres. Bahkan di tengah-tengah healing tadi mau pulang gitu. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Di sini happy semua ya, seneng ya. Oke, kenapa terjadi seperti itu? Nanti saya coba jelaskan lagi. Banyak sekali orang-orang yang tidak tahu bahwa apa sih sebetulnya harus kita lakukan di saat kita begitu tegang dalam keseharian kita. Meditasi aktif jasmani memiliki dasar metta. Metta itu self love, kasih pada diri kita sendiri. Nah sekarang yang kedua dasarnya itu adalah dana. Dana apa sih yang diberikan untuk tempat ini? Salah satunya investasi dalam bentuk waktu.
Anda memberikan waktu bagi diri Anda sendiri. Itu sudah satu hal yang luar biasa. Terlepas dari dana-dana lain yang mungkin akan diserahkan kemari, saya nggak tahu. Yang saya sudah pasti, waktu itu tidak bisa dibayar, waktu itu tidak bisa ditarik kembali. Ada dana, ada meta. Itu dasar. Kemudian dasar berikutnya adalah sila. Sila aturan-aturan. Nggak main-main loh, tinggal di sini aturannya bukan 5 lagi, 8. Lewat jembatan siang tuh udah nggak bisa, udah nggak boleh makan lagi, nggak boleh nyanyi-nyanyi, nggak boleh nari-nari, seperti itu ya. Hal-hal yang membuat kita rasanya gimana gitu dalam rutinitas sehari-hari. Dan yang terakhir adalah samadhi itu sendiri, medis saja. Dari tadi mungkin nunggu ya. Gimana sih korelasinya? Baik. Saya coba buat memetakan satu pendekatan pada sistem tubuh kita. Sistem yang pertama itu biasanya sistem saraf. Itu kan pendekatan barat yang slide nomor 2. Saya sambil duduk ya, bentar. Ini sistem. Ini dia sistem saraf. Banyak bilang katanya ini salah satu sistem yang membuat kita bahagia dan sebagainya. Salah. Dan ini sangat jauh sekali dari traditional Chinese medicine, dari alur meridian, penyembuhan meridian yang nanti saya coba buatkan analoginya dengan meditasi aktif jasmani. Ada juga yang slide nomor 3 ya. Next. Bilang pendekatannya dengan darah. Itu juga kurang mengena. Yang paling mengena itu apa? Sistem endokrin. Sistem endokrin itu sistem kelenjar tubuh ya. Tubuh yang jaringan kelenjar dan organ yang memiliki peran penting dalam mengatur banyak fungsi tubuh kita. Sistem endokrin itu sistem yang memproduksi hormon. Yang kita tahu, hormon yang kita tahu adalah hormon fight or fly, stres. Sejak lahir kita tuh sudah dipersiapkan oleh orang tua kita untuk menghadapi tantangan hidup, tantangan kehidupan. Hidup dan kehidupan berbeda. Saya belajar dari Bante juga. Baik, dalam kehidupan ini banyak sekali tantangan. Kita diajarkan. Fight or fly itu namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu diproduksi oleh adrenalin. Contoh kita kalau menghadapi satu bara bahaya, ada anjing mau kejar kita gitu loh. Adrenalin kita akan memproduksi kortisol luar biasa banyak, gula, energi melimpah, sehingga kita bisa lari sekuat tenaga. Fly. Atau ini satu tantangan, kita coba fight. Saya percaya di sini semua pejuang, semua fighter, semua petarung. Apa yang membuat kita menjadi seorang pejuang? Karena punya kewajiban, karena kita punya meta. Seorang, mungkin di sini ada kepala rumah tangga yang punya kewajiban kepada keluarganya, anak kepada orang tuanya, istri pada suami dan anaknya. Kewajiban itu yang mengikat. Saya pengen pulang deh rasanya. Padahal dari luar sana mau kemari, mau menghilangkan kortisol tadi, stres tadi, hormon fight or fly tadi. Kemarin tuh mau dapatkan satu kedamaian, tapi malah kayaknya kok begini ya, saya mau pulang gitu loh. Karena nggak dapat ahanya, nanti ahanya saya kasih tahu. Hubungannya apa dengan meditasi aktif jasmani? Pada saat meditasi aktif jasmani dilakukan, itu kita perhatikan seluruh tubuh, titik-titik. Nah ini dia titik, bukan hanya memperhatikan, mohon maaf ya, sesuatu yang lari sifatnya. Aktif. Bisa nggak sih kita memperhatikan jantung? Saya meditasi aktif jantung. Sulit. Kemudian memperhatikan peredaran darah. Atau memperhatikan, maaf ya sekali lagi, jalan nafas. Lama-lama dia, aduh mobil udah dikunci belum ya? Kompor udah dimatiin belum ya? Karena sebentar udah kabur. Karena aktif. Objeknya itu aktif. Sedangkan ini sistem aktif jasmaninya itu pasif.
Dia diam, dia ada di dalam yang kita bawa sekarang ini. Dan itu kita sadari, kita perhatikan titik-titiknya. Mundur lagi mengenai acupressure dan acupoint. Setiap titik dalam jadi meridian itu kenapa nggak ada di dalam sistem? Kalau di IPA biologi mungkin adik-adik kita yang sekolah ambil sekolah A2, A1 atau IPA hari ini ya. Itu ada yang namanya sistem kan, nggak ada sistem meridian kan. Karena sampai hari ini meridian akupuntur itu tidak pernah diakui oleh dunia barat. Next. Padahal meridian akupuntur itu sudah ditemukan ribuan tahun sebelum Masehi. Pada saat dinasti Huangdi, mereka sudah buat satu kanon, satu di bendel gitu ya, mengenai akupuntur ini. Dan kira-kira tahun 1400-an setelah Masehi, ditemukan patung tuangan seperti ini. Jadi sudah ribuan tahun lalu tuh sudah ditemukan yang namanya meridian acupoint. Mereka dulu menggunakan tulang atau menggunakan tulang atau batu kalau nggak salah. Batu yang dipipikan untuk menyehatkan, menyembuhkan raja-raja. Turun-temurun disembunyikan ini. Rahasia yang luar biasa. Kenapa bisa sekarang ramai gitu ya, bahkan dunia barat sampai terheran-heran. Mohon maaf ini saya mengutip Profesor Amir, beliau yang merintis akupuntur di Sumatera Utara, Sumatera bagian utara. Beliau yang kekeh ya, bidan pun boleh melakukan proses invasif menggunakan jarum. Padahal untuk menggunakan jarum itu harus seorang dokter dan dokter spesialis akupuntur SPAK. Nggak mudah sebetulnya menggunakan jarum akupuntur itu. Jadi kalau bisa, mohon maaf tanya dulu kalau misalnya mau praktek akupuntur, Shinsei, ada license-nya nggak? Udah berapa lama melakukan proses invasif seperti ini, menusukkan jarum? Paling aman dengan menggunakan tekanan atau benda tumpul, misalnya dengan jari tangan, kayu, atau batu, atau dengan siku, benda-benda tumpul, atau dengan kesadaran, dengan duduk diam, memperhatikan titik-titik meridian akupuntur. Seperti apa sih? Bante sudah temukan itu dan sudah berikan pada kita. Nanti saya akan bahas point by point di meridian acupoint-nya ya, titik demi titik. Kita sama-sama kita periksa, kita sama-sama siasati dan cermati. Cuma satu, saya tidak bertanggung jawab kalau nanti Anda mau lanjut lagi di sini. Karena mau coba benar serius. Saya coba loh. Mungkin ada temennya, mungkin ya. Saya coba dari jam 3 pagi tank kemari, saya coba tuh aktif jasmani dengan acupoint. Santai bener. Sorry, bukan hanya saya loh. Semua teman-teman saudara yang di sini, adik-adik juga ya, kalau mau coba nanti, kita coba praktek ya ntar juga. Sedikit praktek-praktek acupointnya mana. Nah, itu 1 jam tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Mungkin orang pada ngelirik jam. Sorry. Saya juga ngelirik gitu. 1 jam sampai 3 jam tuh nggak ada rasa gitu. Muter aja gitu ngikutin. Mungkin sahabat saya juga pernah saya diajak ke satu spot, kita meditasi di sini enak banyak anginnya. Saya duduk 1 jam, 2 jam nyantai gitu. Bahkan sepertinya flying gitu, terbang. Kok bisa? Nggak ada tahayul, nggak ada hal-hal yang sifatnya aneh-aneh kok, enggak. Coba aja tanya, setiap kali ada diberikan ruang oleh Bante, nanya, Bante, saya ini, itu pikiran kamu aja. Iya loh, Bante sangat logik, sangat menggunakan common sense. Itu yang membuat saya, wah, dahsyat. Banyak loh ilmunya Bante. Jangan pulang. Oke. Aku lanjut ya. Apa sih yang terjadi pada saat meridian acupoint, titik meridian kita tuh distimuli, dirangsang. Tadi ada yang namanya kortisol. Kortisol balik lagi diproduksi oleh banyak sekali organ tubuh kita, dari ginjal, atasnya tuh ada bentuknya segitiga adrenal. Pasti itu setiap saat
pada saat kita mau marah, mau bertanya, itu pasti ada adrenalinnya keluar, kortisol keluar. Sedangkan lawan daripada kortisol adalah endorfin. Ada 4 hormon kebahagiaan. Dengerin baik-baik ya, buat adik-adik juga ya, biar disayang sama guru. Juga kalau suami istri juga saling sayang nantinya ya. Pertama endorfin. Endorfin itu morfinnya alami tubuh kita. Ini seringkali disebutkan oleh para dokter. Morfin, dulu pernah saya, nanti saya juga sharing ada satu kesaksian. Saya pernah dioperasi. Begitu saya lihat daftar obat yang disuntikan pada saya adalah morfin. Morfin itu tujuannya untuk membuat mati rasa. Rasa yang dikirim ke otak kita itu tuh rasa nyeri, sakit. Nah, dengan morfin itu diblok. Seperti orang disirkumsisi ya, disunat. Itu pada proses dirobek, digunting itu betul-betul sebetulnya nyeri. Tapi karena disuntikan sesuatu, diblok rasa nyerinya tadi ke otak kita. Nyeri itu karena otak sih. Ini ya, di belakang kepala kita itu ada namanya thalamus, dan di situ ada pituitari. Dia yang memproduksi endorfin tadi, juga kortisol. Terus kortisol tidak untuk mengatasi rasa sakit. Justru kortisol yang sering digunakan selama ini oleh dunia medis kebanyakan agar lebih kuat, lebih cepat. Itu yang sering terjadi. Misalnya, saya mau lebih cepat putih gitu ya kulitnya. Digunakan tadi kortisol steroid namanya. Ada di dalam kosmetik kita ada. Aduh, anak saya kenapa demamnya nggak sembuh-sembuh ya? Bawa ke dokter. Nih, kasih obat antibiotik. Ini langsung cepet ya turunnya. Itu semua mengandung kortisol steroid. Benar ada tahan sakitnya, ada painkillernya, ada buat ngeblok ke ke saraf anak kita. Sampai sini oke ya. Lawan dari kortisol adalah endorfin. Satu, endorfin diproduksi tapi dia tidak aktif. Dia pasif, dia harus distimuli dulu, dirangsang dulu. Maka dia akan keluar. Dia akan mengatasi rasa sakit kita. Ketika kita melakukan meditasi, ketika kita ditekan titik aku poinnya, bukan hanya endorfin yang keluar, ada perasaan bahagia yang lain, seperti perasaan senang gitu loh. Ada perasaan nafsu pengen makan, seperti kita berdana. Waktu kita berdana, pendapatan misalnya kita menyerahkan sesuatu ke Bante, kayak adalah saya bahagia gitu loh, nggak bisa diceritakan. Itu namanya serotonin. Yang terakhir adalah dopamin. Dopamin itu kita bisa dapat kalau menggerakkan saraf motorik kita. Kita olahraga, maka kita akan keluar tuh dopamin. Sampai sini ada pertanyaan nggak atau udah ngantuk? Saya lanjut ya, nggak apa-apa ya. Jadi ada hormon kebahagiaan yang harus dirangsang, kita aktivasi. Ada hormon stres yang selalu terus ada di dalam aliran darah kita, di dalam tubuh kita. Mohon maaf saya sedikit menyimpang. Kemarin ini saya ada curi dengar, ada teman yogi yang bilang, Bante kenapa sih saya kok ada memar gitu loh, dan sebagainya. Dari hasil riset yang saya tahu, ada namanya, yang dicatat tadi bisa, Cushing syndrome. Cushing syndrome itu kita kelebihan hormon kortisol. Hormon kortisol tadi terlalu banyak melimpah di dalam tubuh kita, karena kita tuh terlalu sering stres. Sehingga ada yang namanya Cushing syndrome, yang mana kortisol tadi, hormon tadi sudah mengambil alih tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi lebih cepat lelah, diabetesnya naik, gampang memar, dan lebih parah lagi ada yang namanya amigdala hijack. Nanti coba deh di googling. Amigdala hijack itu jadi ada satu sisi di otak kita yang mengontrol emosi. Karena udah kecapean, udah sering stres, tiba-tiba kita bisa meledak untuk hal-hal yang sepele. Anak mungkin tumpahin air atau dibikinin susu, anak kita tuh tumpah gitu. Itu bisa meledak marah-marah.
kita marahin tukang sayur, sampai akhirnya ada kucing lewat kita tendang. Kasihan kan, nggak ada hubungannya sama air tumpah. Nah, kalau sudah sampai ke amigdala hijack tadi, cuma 2, itu betul-betul udah kelewatan, stresnya tuh udah nggak tahu, nggak bisa dibilang deh kenapa sampai begitu ya. Karena ada sesuatu yang terpendam yang nggak bisa disalurkan. Cuma 2 obatnya, 1 ke psikiater, kedua apa? Meditasi. Tahu jawabannya. Bukan saya loh yang bilang nih, hasil risetnya medis barat, para dokter. Mindful, meditasi. Ya, kok tahu ya. Oke, sampai sini saya lanjut ya. Mengenai mengenai hormon tadi udah jelas ya. Kalau kita stimuli, kita rangsang, maka dia akan memberikan kita banyak sekali kebaikan, manfaat. Ada yang bilang, saya kemarin ini meditasi aktif jasmani, saya happy banget. Happy gimana? Nggak tahu deh, nggak bisa dibilangin, tapi cuma bisa sekali. Berarti sih saya dia cuma langkah 1 udah kali ya. Lakukan sampai nanti saya kasih tahu. Saya kasih tahu kuncinya, kita praktekkan. Sebentar ya, paling saya paling 2-3 kali aja ya. Nanti kita praktekkan, rasain deh happy bener. Waktu meditasi itu senyum, beneran. Kita sampai kita tuh suddenly tiba-tiba kita happy aja gitu loh. Nggak bisa no reason, nggak ada alasan. Saya bener-bener bahagia sekali gitu. Kok bisa ya? Padahal saya cuma duduk diam sakit. Iya kan? Kok happy gitu loh, betul kan? Iya, kan suka tuh dibuat satu ilustrasi, kesadaran kita rendah, pikiran kita tinggi. Yang saya pelajari ada pikiran, perasaan, dan keinginan. Keinginan saya ingin makan. Saya juga kemarin ini dirimain sama Yogi. Duh, saya lapar banget, saya nggak pernah makan saya banyak. Ada yang ketawa, makan saya banyak loh. 3 nasi padang, 3 nasi bungkus itu buat saya nggak ada apa-apanya. Nggak tahu ada apa di sini. Kebanyakan hormon bahagia mungkin. Baik, sore itu saya pingin, harusnya pingin apa gitu, ini pingin makan. Saya sampai buka toples, saya masukin wafer, temen Yogi, nggak boleh loh katanya. Nah, pikiran saya ada 2 nih, saya tetap makan, atau saya langsung logika lah, pikiran itu logika kan, menganalisa dan sebagainya. Membuat catatan itu logika. Aduh, melanggar ini ya, Pancasila ya. Kesadaran saya bilang, wih inget wih. Jadi kesadaran saya udah lebih tinggi loh, wih keren ya. Udah saya masukin lagi. Dan gak marah, sebenarnya gak ada amigdala kok. Gak tiba-tiba meledak, urusan apa sama kamu gitu loh. Enggak, karena saya meditasi. Nah, ini saya alami sendiri waktu meditasi. Bante itu sebenarnya udah berikan banyak teknik untuk mengatasi rasa sakit. Sakit sekali Bante. Amati aja. Maksudnya apa? Kita harus keluar dari rasa sakit. Jadi kita kayak liatin aja tuh kaki. Punya apa sih? Sakit. Kayak digergaji. Ketika kesadaran kita memerintah logika kita, pikiran kita untuk, ini pikiran itu kita bisa instruksikan loh. Oh kita kesadaran udah tinggi nih. Itu juga udah kejadian beberapa hari sih. Wah, gini caranya gitu loh. Begitu pikiran kita mencatat, ayo nangis dah, sakit dah, naik lagi. Dia turun. Kenapa? Karena pikiran kita tadi memproduksi endorfin. Pas, langsung morfinnya keluar, hormonnya keluar dan membuat rasa sakitnya hilang. Sebetulnya bukan hilang, nyerinya tuh diblok ke otak kita. Sampai sini paham ya? Oke ya. Kita lanjut. Nah ini dia. Ini konsep ini sudah ada sih. Konsep of pain in traditional Chinese medicine. Jadi banyak cara orang merangsang rasa sakit. Dari zaman dulu itu ada yang namanya ditusuk. Ditusuk tentunya dengan jarum akupuntur. Jarumnya dari batu, zaman dulu halus gitu batu. Jarum tuh ada banyak ukuran loh. Ada yang gede, ada yang kecil. Ada yang setengah cun, ada yang 1,5, 1 cun, ada yang 2 cun, ada yang 3 cun. 4 jari saya ini, 3 cun. Dan dia
harus tahu caranya nancepnya begini lurus, miring apa tiduran. Nah, kebayang kan? Kalau misalnya di wajah, tiduran apa lurus tuh? Waduh, nggak tahu deh. Saya nggak berani kalau misalnya. Saya bukan dokter juga. Kemudian saya pijat pakai tangan deh. Pakai tangan, ada serotonin ngalir ya, oksitosinnya keluar. Saya juga kan jadi ada satu touch, human touch. Itu ada satu chi, kata siapa tadi dia bilang. Pakai chi ya kok. Kok siapa deh? Kok pijatnya pakai chi ya? Chi. You tahu chi sih belum? Enggak sih, biasanya pijat gitu. Sebetulnya ada satu hubungan emosional di sana ya. Ada juga dengan cara menyayat. Setelah itu di cupping, sedot. Namanya bekam. Bekam itu sekarang ini banyak di Indonesia menjamur, bekam. Bahkan tumor pun dia bekam. Aduh, nggak tahu deh. Hasilnya ada yang berhasil, ada yang nggak tahu ya. Setahu saya itu tetap harus disalur satu jalur meridian, kedua harus konsultasi deh. Kalau memang kita tidak mengerti masalah yang memang bukan bidang kita, baiknya pasin aja. Kita lebih ke arah kebahagiaannya deh. Kita cupping yang lainnya aja deh. Kalau tuh masih banyak titik meridian yang tidak berbahaya kan, kita bisa cup. Oke ya, sampai sini kita lanjut ya. Ya, oke. Nah, saya langsung praktekkan. Ada waktu itu ada sempat ramai sekali di sosial media MRT di Taiwan kalau nggak salah. Di sana ada sepasang suami istri, suaminya tiba-tiba pingsan di MRT. Itu viral loh. Terus istrinya tuh begitu panik sampai dia tampar suaminya, diguncang-guncang agar bangun dari pingsan. Nah, nggak lama kemudian ada mungkin petugas MRT datang menghampiri. Videonya saya nggak tayangkan, takutnya waktunya habis. Saya coba sesingkat mungkin ya, karena materinya lumayan. Dia datang tenang aja, dia bilang pencet ininya di bawah hidungnya, pencet gitu. Pencet, lamaan sadar. Kok bisa tenang ya petugas? Karena petugas kereta ini udah tahu persis ini ajaran leluhur dari dulu. Titik meridian itu press, selesai. Kita diajarin nggak di sini? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Diajarin nggak di sini? Ada apa? Atas. Oh, dapat hadiah. Wah. Yo, silakan Pak. Namanya siapa Pak? Padahal ini sesinya harusnya sesi confession apa namanya? Sesi sharing ya. Saya udah ambil nih. Namanya Robin. Ngomong dulu Pak, enak kalau di sini mau pulang nggak atau mau lanjut? Sini Pak, depan Pak. Pak Robi berdiri aja kok. Nama saya Robi. Kalau ditanya lanjut atau pulang, maunya lanjut, tapi tanggung jawab masih ada, jadi belum bisa. Makasih. Thank you Pak Robi, thank you banget ya jawabannya ya. Sip. Tanggung jawab masih ada, fighter dia. Terus berjuang. Oke Pak Robi. Senang sekali. Nah, saya terusin yang ini dulu ya. Rahang atas. Coba yuk, kita next dulu. Nah, rahang atasnya yang orang tahu kan cuma depan. Yang Bante tahu itu sampai tembus loh. GV28. GV26, GV28. Saya nggak terlalu kelihatan. Sorry, di GV26 itu kalau kita pencet nomor 1, balik lagi ya. Itu koma, terus apa lagi sih? Pitam, sengatan matahari, shock, gagal napas. Poin yang kedua, histeria, kegilaan, epilepsi, penyakit jiwa, sumbatan hidung, epistaksis, edema wajah, deviasi mulut. Next. GV28 tembusannya, itu kalau mulut terasa masam, trismus, sakit, gigi, gusi berdarah, muka kemerahan, bengkak pada wajah, juga epilepsi ya. Jadi pada saat kita pencet ini, tembus loh ke belakang. Yuk kita merem sebentar ya, saya langsung praktikin titik poinnya meridian. Merem, terus kita nggak usah pegang, nggak boleh pegang. Nggak ada Bante suruh pegang kok.
Yuk kita merem, kita bilang, rahang atas pikirin. Dengan penuh kesadaran kita pikirin titik ini. Rahang atas. Rahang atas. Rahang atas. Oke, thank you. Berasa ya, lebih segeran ya. Pencet lamaan kita nggak akan bisa pingsan. Nggak akan di sini yang pingsan karena nggak makan atau kurang tidur, nggak. Nanti saya mulai bahas kalau udah masuk ke teknik dan sebagainya. Wah, genius loh, beneran. Saya kadang-kadang, saya kalau ketemu Bante, terima kasih Bang. Beneran, nggak main-main. Saya diberikan waktu untuk menjelaskan paparan jurnal ini, padahal untuk catatan pribadi. Bukan untuk diterbitkan di artikel Mount Elizabeth atau enggak, buat pribadi. Tapi Bante, dengan segala kerendahan hati, so humble dia bilang, saya kasih, bukan cuma di kebaktian biasa, di Bakom loh. Nervous saya jujur. Kortisol saya soalnya udah nggak ada. Baik, lanjut. Oke, medis saja. Tadi saya lompat ya. Jadi dasar fondasi dalam bermeditasi adalah sila moralitas. Kita sudah ambil sila di sini. Lebih bawah lagi, fondasinya adalah dana dan meta. Saya boleh tarik kesimpulan. Meta itu self love. Orang yang datang kemari pasti ingin berubah, saya yakin. Seperti halnya orang-orang yang mau healing, escape, apapun lah namanya. Dan mendanakan bukan hanya tenaga, pikiran, mungkin juga sebagian materi. Setelah meninggalkan Bakom, saya nggak tahu. Yang udah pasti waktu Anda tuh betul-betul harusnya kan long holiday pergi kemana gitu. Saya pergi ke ini loh, ke hotel bintang 7 loh, 7 keliling gitu loh. Hot and new, tapi belum sampai tanggal 31 udah pengen pulang. Kenapa? Berantem, mau ke mall apalah, mau ikut mau waterboom strodotan. Aduh, bukannya healing malah jadi pusing 7 keliling ya. Makanya hotel bintang 7 keliling. Oke. Dana, meta, dan terakhir adalah sila. Moralitas kita udah ambil di sini. Jadi satu kesatuan. Saya yakin kita udah melakukan dana, meta, dan diambil sila. Nggak main-main loh, Bante langsung yang ambil sila kita. Saya tadi udah bilang, saya udah bukan yogi loh. Saya boleh makan, nggak bisa. Nggak bisa gimana, sahabatku. Saya bilang sama kawanku, yuk harus turun dulu jadi 5 sila. Berarti saya belum boleh makan siang nih, sore. Belum boleh, aduh. Tunggu sama yogi yang lain. Nggak main-main loh. Ya mungkin kita udah kebiasaan ngelanggar ya. Makan aja, saya udah bukan yogi kok. Maksudnya udah bukan yogi kan udah pulang, harusnya waktu pulang. Tapi saya tinggal ngasih sharing. Nggak boleh. Ambil sila lagi, turun sila 5 sila. Itu yang benar. Saya ikut. Karena saya udah sadar. Dulu beneran loh. Saya gampang tersinggung, gampang marah. Kalau misalnya bawa kendaraan ada yang ngebut dikit, tapi pakai knalpot gede, saya kenceng lagi. Nggak mau kalah. Gara-gara hal-hal sepele bisa meledak gitu. Dengan meditasi, gone, hilang. Dulu kalau ada yang suara teriak keras, saya pasti udah marah. Sekarang, selama saya duduk di sini, ada yang nggak sengaja banting. Kebanting sih, bukannya sengaja banting. Nggak sengaja dia banting, cushion. Kalau kita ngelamun ya ketahuan. Kalau kita lagi ngelamun, aduh kapan pulang, kaget loh. Tapi kalau kita sadar ada yang jalan, ada yang gubrak gitu, diem aja. Sadar kok kita. It happen. Itu benar-benar saya ngalamin, bukan saya berteori. Saya praktik loh di sini. Nggak tahu deh teman-teman. Saya yakin teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya. Aduh saya lupa. Ada senior di sini, ada pengurus wihara juga. Mohon maaf kalau saya juga ada koordinator meditasi, koordinator tapa. Ada di pokoknya hebat-hebat semua loh di sini. Mariana, kenal nggak orang? Ada Erlin. Wih, benar-benar loh. Ada di AKMCC Kampek juga. Jadi mohon maaf kalau saya agak sedikit open ya, nggak apa-apa ya, biar nggak ngantuk. Kita lanjut ya. Kasih ya. Next lagi. Tadi udah ya, gitu ya. Oke, balik lagi. Baik, oke. Tadi kan masalah skeletal. Saya coba bahas sedikit mengenai, tadi kan udah ada teman kita juga yang udah sharing. Jadi video saya itu bukan rekayasa, saya ambil dari YouTube, Sukresi Karama TV. Nanti buat teman-teman adik-adik, saya kasih tugas ya, bantu share sebanyak-banyaknya. Di YouTube, TikTok, kalau perlu di,
bukan Paido, apa ya namanya. Pokoknya sosmednya di luar negeri kita share sebanyak-banyak dengan hashtag old and new. Hashtag misalnya apa tadi yang saya bilang kortisol gitu loh. Atau self love, apapun sebanyak mungkin. Biar mereka nanti akan share lagi dan mereka tahu itu yang namanya bakom itu apa. Saya mau tempat ini dipenuhi sama bule atau orang-orang Arab, orang-orang Jepang datang kemari gitu loh. Biar mereka stay di sini dan rasakan gitu. Karena ini benar-benar ini udah berapa tahun. Ini mutiara, satu hal yang luar biasa bagus. Kenapa kita nggak share sebanyak-banyaknya? Mau berdana dengan nilai yang paling tinggi, share lah. Kita udah membagikan kebaikan, tapi kita alamin dulu, alamin kebaikannya. Kalau yang tadi bilang udah mau pulang bosen, itu enggak. Saya nggak yakin dia benar-benar ngerasain sistem aktif jasmaninya tuh terjadi, berlangsung dalam kehidupan, dalam diri dia, dalam tubuh dia sampai hormon kebahagiaannya keluar. Karena saya ngerti, saya acupressurist, saya ahli acupressure. Saya ada seijazahnya, saya udah berpengalaman dalam bidang itu. Bahkan kemarin waktu diuji pun saya lulus, dapat ijazah Garuda Emas, bisa berlaku di ASEAN untuk melakukan kegiatan akupuntur, tapi dengan menggunakan benda tumpul ya. Oke, ini bentuk tulang belakang yang benar. Healthy spine 26 derajat, 26 degree. Kalau kita duduk, nanti nih begitu masuk ke benarkan postur tubuh Anda. Itu tuh basic. Kita duduk di sini, saya kalau misalnya ini berdiri di bawah dasar fondasinya tuh pasir laut, nggak berani saya datang. Sukesi Karamanya di mana? Pinggir laut. Di mananya? Di pinggir pantai di mana dekat pasir-pasir nggak berani. Kenapa? Fondasinya kacau. Dia di batu, gunung, ada pohon-pohon yang banting nggak bertebang. Itu juga teman saya ya, bukannya Tuhan yang ngomong. Karena akar-akarnya nahan gedung ini, kuat ini. Bante nanti berikan satu, sebelum kita mulai benarkan postur tubuh Anda, pegang itu. Itu aja dulu, jangan sampai langkah satu, nggak usah deh. Itu dulu ditahan sampai benar-benar kayak batu. Baru langkah satu. Percaya saya. Kesananya tuh, wah, enak tuh tinggal terus kayak pesawat itu tinggal take off, tinggal ke atas. Ini yang benar. Jadi nanti bagaimana cara membetulkan tulang kita sehingga bisa curve seperti itu ya. Yang namanya ada yang namanya nanti tulang ekor di belakang dengan ubun-ubun tancap tulang ekor. Nah, lakukan itu sambil duduk aja, gak usah berdiri. Kalau berdiri lebih seru lagi. Makanya saya suka kalau meditasi berdiri. Nggak akan, kalau yang gitu mengantuk. Tapi kalau misalnya beneran pakai yang Bante ajarkan, Bante udah bilang dari awal, lakukan itu, pegang kata-kata Bante, jangan kata-kata saya loh. Pegang, terus bener-bener gak bakal ngantuk, syukur keringetan. Saya selalu berkeringat. Wah, keringat. Untung saya bawa baju banyak. Kalau nggak baunya udah nggak jelas deh. Oke. Kita next. Oke, latihan dasar. Setelah itu apa ya? Oh iya ya. Oke, balik. Nah, oke. Kembali ke kortisol ya, mengenai fighter. Ini pengalaman. Saya pernah menterapi. Kembali lagi agar lebih firm ya. Menterapi seorang sensei judo. Sensei judo, dia aktif juga di Sepolwan Polri sana. Dan ini udah lumayan tinggi. Dia ada satu keluhan, saya nggak bisa sebut ya. Cuman saya terapinya dari ujung kaki sampai saya maskerin loh. Saya sampai ke titik wajahnya tuh nggak cuma dipencet, tapi saya kasih serum dan sebagainya ya, pakai batu, saya giling pelan-pelan. Tapi sebelum sampai sana masih dalam kondisi tertelungkup ya. Backnya udah saya ambil, saya tinggal shoulder, nanti GB1 ada GB berapa? GB26 atau GB32 ya. Gallbladder yang di sini yang nanti kita pijet, rasanya enak sekali. Waktu saya terapi, tentunya hormon kebahagiaan saya bilang tadi, endorfin, serotonin, oksitosinnya melimpah.
Apa yang terjadi kalau melimpah? Kalau kalau kortisol kita banyak, hormon stres kita banyak, yang terjadi adalah stres, tegang, kemudian khawatir berlebihan. Yang ketiga, rasa sakit. Percaya saya, kalau orang stres itu ya, aduh anak saya kok belum pulang ya, kenapa ya? Udah stres tiba-tiba khawatir, aduh kok jadi perut saya sakit ya. Nah itu kortisol tuh naik. Dan itu memang sebetulnya untuk fight, untuk menghadapi segala kemungkinan. Manusia memang terlahir dengan kortisol yang berlimpah. Namun kalau kita stimuli, kita rangsang, kortisolnya itu dinetralin, hormon kebahagiaannya keluar, endorfinnya keluar, serotoninnya, oksitosinnya keluar. Karena dia nggak bergerak, dopaminnya nggak ada toh. Tapi yang udah pasti, kebalikan dari kortisol adalah kalau tadi stres, lawannya apa? Kalau tegang, kita lebih tenang, calming, tenang gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau dia khawatir lebih relax. Yang terakhir, kalau dia sakit, tentunya gak ada sakit lagi. 4 hormon mengalir dalam tubuh kita, membuat kita tuh relax. Terus apa yang terjadi? Karena dia memang fighter, petarung, tiba-tiba dia lompat, saya juga kaget. Ngapain? Push up. 1, 2, 3. Hebat. Sensei, saya bilang, stop. Mau ngapain? Saya bilang, enggak, saya kenapa ngantuk ya katanya. Relax, itu bukannya ngantuk, relax Bang. Relax, Sensei, saya bilang, tenang aja, tenang, saya bilang. Terus udah saya selesai, terapi, makan yuk katanya. Langsung pengen makan. Sama halnya, semua saudara-saudari yang di sini harus relax ya, karena kan sudah melimpah hormon kebahagiaannya. Saya percaya yang perempuan juga petarung, semua pejuang, ya, apalagi yang laki-laki. Ada sesuatu yang kita sayangi, kita punya meta besar, kita punya kewajiban kayak Bapak tadi ya, Pak Robi ya, saya masih ada kewajiban. Itu kortisolnya masih tinggi. Dan itu nggak salah sih, sebetulnya nggak salah. Sampai sini jelas ya. Kita mulai itu angka 1 ya, kalau nggak salah. Oh, bukan. Yang itu. Postur tubuh dulu. Suara saya jelas ya, nggak kecepatan atau apa. Kalau ini tolong di stop aja, nanti ditanya juga langsung boleh. Oke. Nah ini yang saya bilang fondasi. Postur tubuh, meditasi, duduk. Langkah demi langkahnya yuk kita buka. Bentar ya. Selama 1 jam ke depan, Ade akan memberi tuntunan meditasi duduk. Sekarang benarkan postur tubuh Anda terlebih dahulu. Letakkan tangan di perut, bagian pusar. Nah, letakkan tangan di perut, bagian pusar. Kenapa nggak letakkan tangan di pantat? Karena kan ada 2 titik pantat gitu. Atau di jidat gitu, di kening, di dahi. Kenapa gitu? Ya, saya mau tanya. Kenapa itu luar biasa loh, pertanyaan kenapa. Mungkin ada kali teman yang iseng, di sini ada nggak teman yang iseng? Kalau kita lagi mau makan udah bilang silent Nobel loh. Ya ngomong aja, karena sering ngomong. Begitu pas dia diem, dia tanya, kenapa? Dan dia ngomong lagi tuh. Sampai tidur pun dia ngomong begitu. Saya punya kucing gini. Kucingnya tuh kalau dikasih makan suka ngeong-ngeong, kalau saya bilang fish gini. Padahal dia udah tidur tuh. Begitu dia diem, wah mau tidur. Dia iseng, dia bilang lagi, kenapa? Itu dicerita lagi tuh. Sampai pagi, nggak bisa meditasi deh. Saya lakukan ini, kenapa gitu loh. Pertanyaannya kenapa ditaruh di dua tangan ditaruh di bagian pusar. Ada ininya nggak? Slide-nya. Oke, nanti saya, acupoint-nya nanti saya buatin ya. Di bagian pusar. Oke. Di situ ada yang namanya meridian conception vessel. Nanti kebetulan ini memang agak berantakan slide-nya ya. Ada di bagian belakang nanti. CV6, 7, 8, 9, 10, 10. 6 itu
dua jari di bawah pusar. 7 itu persis di pusar, 8 itu pusarnya sendiri, umbilikus, 9 naik satu jari tangan, 10. Nah, di sana. Sebetulnya kalau misalnya saya breakdown 7, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10 itu ada manfaatnya kalau kita tekan. Ini kita tekan loh, taruh dan kita tekan. Sebetulnya Bante hanya letakkan. Ketika sakit, kita nggak sadar, kita tarik. Waktu tarik gitu, mens yang nggak teratur, dia teratur. Ada kok. Occupy-nya bukan saya yang ciptakan. Itu udah ribuan tahun lalu. Kemudian, kalau misalnya cermati video Bante, nggak boleh terlalu bawah ya. Karena di sini tuh meridian samudra chi, samudra energi yang luar biasa. Jadi cukup sampai sini, jangan ke bawah dikit gitu. Itu nanti nanti deh ada sesi berikutnya. Nanti ada sesi berikutnya. Kembali sahabat saya bilang, kalau perut depan, belakang tuh mingmen, pinggang belakang sampai perut depan sekempis dalam-dalam, dikunci gitu ya sampai tembus tempel. Wih, sotapana loh. Serius, beneran. Yang ngomong teman saya loh. Teman saya tuh deket banget sama Bante. Kok saya nggak boleh nanya. Mas udah lewatin sakitnya belum Bante? Itu hanya sotapana. Malu. Tapi beneran, ya itu beneran terjadi. Kalau kita bener-bener samudra chi ini kita ikat, waduh, jalan juga rasanya. Meditator, yogi nih. Oke. Terus ada yang namanya STST itu stomach, meridian lambung. Tuh sayang, nanti nggak apa-apa. Terus ada kidney. Jadi CV itu dari sini ya, dari dagu. Conception vessel itu perkembangbiakan, alur reproduksi. Nanti kita ini bahas secara medis ya, jadi nggak usah malu atau tabu ya. Nanti saya buka semua. Ini kemudian CV, kemudian ST itu dari daerah peting susu kemari, kemudian sampingnya kidney, jalur ginjal. Bayangin deh, meridian CV atau disebutnya RN, stomach, kidney, lambung dan ginjal dijadikan satu, di squeeze, tumor juga hilang. Bener, nanti saya bukain videonya. Bener, saya nggak bohong. Saya nggak rekayasa loh, saya ngambil dari Sukesi Karama. Saya orangnya nggak tahu deh, ada nggak di sini? Kalau ada saya habis lagi gelangnya. Nanti utang lagi gelangnya. Oke, oh jangan. Buat anak. Mau yang lain ya. Oke, letakkan. Oke. Nah, saya lanjut ya. Tegakkan badan. Tegakkan badan, udah tahu kan fungsinya. Pokoknya ikutin deh, tegakkan badan dulu. Gak usah nanya-nanya ya. Saya jelasinnya nanti berulang-ulang. Pokoknya tegakin badan. Terus tadi, perut dikempiskan. Tulang belakang daerah pinggang ke depan. Itu dia. Tahu ya, dorong tulang belakang bagian pinggang ke depan. Itu Mingmen. Ada satu gambar yang belum bisa ditayangkan. Tadi saya udah capture sih dari gitu ya, dari kitab akupunturnya saya ambil, saya mau share teman. Itu Mingmen, ini namanya gerbang kehidupan. Kalau depan itu CV8 tadi umbilikus tuh puster. Itu namanya spirit of gateway. Kita lahir hari-hari kan puster ya. Itu diapain? Dioperasi nggak? Nggak, digunting. Cuman diikat doang, tempelin gitu loh. Bahkan zaman dulu pakai uang gede ditempelin gitu aja. Rapet. Kebayang kan? Itu spirit of gateway, gerbang roh ya. Tambah sini Mingmen, Sotapana lah. Kalau bener-bener nempel ya. Bener-bener udah satu, udah nggak bisa, nggak bakal marah deh. Kalau sampai marah, kayaknya nggak mungkin deh ya. Kalau udah masuk ke tingkatan sana. Tadi udah. Perut dikempeskan dalam-dalam. Dada membusung. Dada membusung. Sampai nggak dada membusung.
Nah, dada membusung ke depan. Oke. Di dada membusung ke depan di situ ada 6 titik lambung. ST 13, 14, 15. 13 nya di situ sih. 13 belakang. Ini sorry, saya waktu itu kan saya udah benar-benar ngantuk banget karena mau dijemput, pokoknya mau berangkat kemari. Jadi saya serahkan ke anak saya. Koko, Ica tolong dong cari meridian ini. Dan mereka bikin ini. sorry. Oke. Baik, ini meridian lambung sampai sini. Kemudian ada yang namanya meridian ginjal juga. Meridian ginjal yang sebelahan sama umbilikus ya, sama puster. Lanjut. Nah, kedua bahu ditarik ke belakang ya. Kalau nggak salah gitu. Kedua bahu ditarik ke belakang. Ada 6 titik juga. Paru-paru di sini 2, limpa di sini. Totally ada 6 titik di sini. Pada saat kita tarik ke belakang, dan ada spleen limpa 3 titik. Itu seluruh titik udah kepres. Nggak usah saya pencetin satu-satu. Dia udah press. Nggak usah dikasih jarum akupunktur. Sampai sini coba bayangin deh. Tadi aja kita bayangin rahang atas. Udah kayak udah nyadar bener deh. Udah kita tuh udah siuman gitu, udah seger rasanya. Oke ya. Kepala tegak. Nah, kenapa kepala tegak? Kenapa kepalanya tegak? Saya nggak berani ngelempar pertanyaan nih, kayak udah mulai wah. Soalnya gelangnya udah habis. Nah, di sana di kepala ini ada yang namanya bladder 10 BL. 10 itu kantung kemih. Ada sanciao, ada du. Du itu kebalikan dari sini ke bawah ya. Kalau du itu ubun-ubun ke belakang itu sampai ke tulang ekor namanya median du atau GV, governance vessel. Jadi jalur yang memerintah tubuh kita. Kalau misalnya orang-orang yang menganut sistem saraf itu ya saraf sumsum tulang belakang di luar saraf tepi yang langsung menyambung ke otak. Kepala tegak itu jawabannya ya. Lanjut. Kaki rata sejajar dengan lantai, jangan saling. Kaki rata sejajar dengan lantai. Jangan saling menindih. Sampai hafal ya. Soalnya saya benar-benar ngapalin itu dulu. No, saya bukan siapa-siapa, saya pengen bisa, saya pengen belajar. Nah kalau ditanya, posisi tubuh udah bener belum? Aduh malu deh. Iya Bante, posisi tubuh aja jangan langkah 1. Ini buat saya loh, kalau teman-teman yang lain saudara-saudara kan udah sering. Saya benar-benar riset, saya benar-benar lakukan ini, saya mau tahu. Saya bingung kok ada yang bisa sembuh. Tadi bukan mereka, teman kita dari datang loh kan, cerita di depan. Yang mana yang tadinya miring sampai dia sudah bisa ke depan. Dan itu memang penyakit yang banyak sekali ditemukan di seluruh dunia. 160 negara, semua sakitnya itu. Tulang belakang. Kaki rata dengan lantai, jangan saling melindih. Itu ada median kaki, yang kaki, paha, sama kantung gallbladder. Ikuti tuntunan dari Bante. Muncul hambatan fisik seperti rasa sakit. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Enggak. Aku buka dari sini. Dari sini. Udah habis Bante. Oke, nggak apa-apa. Saya lanjut ya. Ya kalau ada pertanyaan saya cerita ini lagi ini. Ada satu buku wajib. Itu ada yang ini loh. Ini kan page-nya tuh di lengkap. Tadi kan sampai mana? Terus nih 11 page 11 itu di nah itu ada itu kayak gitu terus ada
Iya. Oh boleh. Silakan endorfin ya Pak, gimana? Mic-nya ada nggak? Ya. Tadi Bapak cerita tadi tentang oksitosin ya, tadi saya dengar ya Pak ya. Oksitosin ya. Bapak tuh melihat Samanera Saya nangis lagi loh. memberikan makanan sampai ke air mata. Iya, beneran. Saya ingat di rumah gitu loh, anak-anak saya kan kalau saya makan, sebelum anak saya makan saya kasih dulu gitu. Ada kode sama pada juga sahabat saya yang bilang, kita sebelum makan berdana dulu. Jadi maksud saya itu pada saat kalau air mata tuh hormon itu keluar ya Pak ya? Nah, hormon itu ada di dalam tubuh kita karena melimpah, karena saya melakukan meditasi aktif jasmani, sehingga mudah tersentuh, mudah touch gitu, mudah, aduh. Jadi otomatis air mata keluar gitu Pak ya? Banyak reaksinya. Banyak reaksinya. Kalau saya kan jadi keinget gitu loh, betapa luar biasa Samanera, bahkan Bante mendingan nggak makan deh, kasih ke umat gitu loh. Saya ingat anak saya. Jadi keluar aja gitu loh. Nah terus anak yang di depan saya sekarang udah muncul lagi. Takut kali dia. Ini om ngapain nangis? Nggak kebagian makanan kali gitu ya. Pulang deh kayaknya. Duh, saya nggak bisa tahan gitu, nangis gitu, keluar. Betapa luar biasa. Udah, aku tuh bener-bener akunya tuh di Saya juga sering begitu Pak, terus terang Pak. Boleh. Wah, jadi meditasi ya Pak? Nggak tahu deh, tiba-tiba lihat para yogi meditasi. Saya ikut bahagia aja. Iya, nangis juga tuh keluar mata tuh. Enggak, saya ikut meditasi senang sekali mereka. Saya ikut bahagia gitu aja timbul meditasi. Saya otomatis nggak tahu kenapa gitu Pak. Sering meditasi juga ya Pak ya? Enggak. Itu oksitosin Pak. Oksitosin. Iya, hormon cinta kasih, sayang dan sebagainya. Oke. Yuk. Kanan kiri. Langkah 1 itu ada di nomor 55. Nah, ya. Oh ya. Mic-nya sorry. Pinjam lagi. Thank you ya. Maaf. Ya, silakan. Jam, oke. Ini udah siang apa masih udah sore nih? Sore jam 3 ya. Oh, cepet bener Pak. Selamat sore. Saya Esin. Ya. Saya mau tolong tanya yang tadi Bapak bilang, langkah pertama dulu nih kita kuatin, kayak kita mesti seperti fondasi. Ya. Tuh biar kenapa nantinya ntar. Nah. Kayak kita bikin fondasi dulu biar kuat. Langkah-langkahnya yang dari Bante kita ikutin terus. Betul. Kita ulangin terus sampai kita kayaknya gimana, terus kita baru mulai langkah-langkah berikutnya gitu ya. Yes, betul. Nah, itu saya mau tanya itu. Nanya apa? Iya, kalau misalnya kita ikutin terus bahwa kita ngerasanya kita udah kayaknya udah punya fondasi kayak gimana? Langsung. Nah ini kita langkah 1 ya. Tadi kan udah fondasi udah kuat nih, postur tubuh udah kuat, udah siap. Langsung ke langkah 1. Kita lanjut ya, oke? Oh gitu. Ya. Oke ya. Ya. Oke. Baik. Ada satu buku yang dijadikan pedoman bagi para agen asuransi. Kalau nggak salah Frank apalah namanya itu, meretas kegagalan merenggut keberhasilan. Ada satu bab yang menceritakan di satu tempat minum ada seorang pelaut Inggris, dia naik ke panggung, dia menawarkan perutnya dipukul. Kalau yang bisa pukul dia kasih 1 juta. Pukul sampai saya jatuh gitu loh. Nah, semua orang naik ke atas berlomba memukul perut dia, gak jatuh. Nah, di pojokan ada seorang Rusia yang sedang minum. Ada beberapa pengunjung bilang, kamu, dia bilang saya nggak ngerti bahasa, apa kamu pakai bahasa apa, saya nggak ngerti, saya orang Rusia, dia bilang. Pokoknya dikasih bahasa isyarat, kamu pukuli jatuh, kamu dapat 1 juta. Oh, oke. Dia naik ke atas ke panggung, dia lihat, dia pukul
pam, jatuh. Langkah 1, next. 2 titik rahang bawah. Jadi orang itu pukul rahangnya, tas. Nah, di rahang, nah udah mulai keluar nih. 2 titik rahang bawah itu ada ST5. Dia ada lanjutannya nggak? Ya, bukan, nggak bisa. Ya, di ST5. Sebetulnya itu ST5 itu, sorry. Fungsinya apa kalau kita press, kita tekan di ST5? Itu titik kesadaran. Ya, kalau kita sadari itu benar-benar membuat kita tuh tetap siuman, sadar. Setelah fondasi kuat, Bante mengarahkan kita menyadari titik kesadaran kita. 2 titik rahang bawah. Sampai sini oke ya. Kita lanjut. Kepala tegak. Nah, ini mengenai kepala tegak saya udah pernah cerita juga deh kalau nggak salah. Ibaratnya kita pegang sedotan. Sedotan kan lurus ya. Kenapa Bante nggak bilang kepala miring? Kepala tengah ada ke atas atau kepala nunduk? Enggak loh. Kepala tegak gitu loh. Setelah fondasi kuat, kepala tegak. Ibarat sedotan. Kalau dia miring, kita miringin gitu loh. Atau kalau bungkuk kita kedepanin. Air tidak bisa mengalir. Kalau kita sedot nggak bisa kan, miring kan. Ini kan alurnya bladder, kantung kemih. Kalau misalnya kita bilang ya di sini tuh di leher ini bladder 10, 11, 12, 13 terus sampai ke bawah sampai ke tulang ekor. Kantung kemih itu bukan hanya kantung kencing, bukan. Seluruh air, unsur air dalam tubuh kita melewati jalur itu. Dan di sini tuh bukan BL, tulang punggung, ada BL di sini, terus ada sebelah lagi BL lagi, double bladder. Makanya kalau dikerokin kita langsung sembuh, karena di bladder di sini ya deket sini nih, bladder, sebentar lupa saya. 21 itu bladernya, kalau sakit mah pun di sini dikerok sembuh, karena dia median su, tulang belakang untuk bladder, tulang belakang untuk mah, untuk lambung. Sampai sini jelas ya. Masih kenapa? Ini kalau saya boleh pinjem satu teman saya sepanjang saya perjalanan kemari, kepala tegak, kemudian gelak, ada bunyi gelaknya. Lanjut, air liur telan. Dia bilang, Bante apaan sih? Air liur telan. Kan meditasi kok aneh, kok suruh suruh nelan air liur. Kalau Anda benar-benar ya sudah fondasi kuat sampai langkah 3, tahapan aktivasi 5, di sana bladder dimainin loh, naik turun. Begitu pas kalau di audio ya, saya dulu pertama kan belajar lewat audio. Begitu langkah 1, waduh, langsung gelek. Air liur kita banyak. Air liur kita udah diputar, tiba-tiba dari belakang ini sampai air liur kita tiba-tiba penuh lagi. Bohong kalau nggak penuh. Sehaus apapun tiba-tiba air liur kita penuh. Tuh. Jelas ya. Jadi tapi nanti kalau aktif jasmani jangan begitu, kepala tegak. Gelak, bukan gelak air. Jadi kebayang gelaknya gitu. Oke, lanjut. Nah, 2 titik pantat. Bante akan, tadi bilangnya apa? Bante akan menuntun meditasi apa? Duduk ya. Kita kalau berdiri 2 titik apa? Telapak kaki ya. Kalau duduk, telapak kakinya kemana? Menghadap ke atas. Terus apa yang menjadi tumpuan seluruh badan kita? 2 titik pantat. Yuk kita pegang 2 titik pantat yang mana? Di sini, apa di mana ya? 2 titik pantat. Ayo kita pegang. Coba kalau benar-benar kita rasakan, makanya saya pernah bertanya sama Bante Gun, Bante ini kenapa pakai bantal ya belakang? Dia langsung lihat, tanya balik, kaki kamu udah nempel lantai belum? Karena yang nanya guru besar, gengsi dong, udah langsung nempelin gitu. Oh nggak usah pakai bantal, udah sakit sendiri, ayo. Tapi titik pantatnya berasa tuh, titik pantatnya berasa bener. Karena 2 titik pantat itu nggak diganjel pakai bantal lagi. Terakhir bukannya, ya memang saya lagi self experiment. Saya pakai karpet merah loh, yang buat anak-anak itu yang kecil itu, tipis bener. Kalau perlu nggak pakai karpet, kalau nggak pakai karpet, wah, nggak, aku pakai karpet yang merah itu, duduk gitu. Cuma mau ngerasain 2 titik pantat.
demi presentasi. Saya rasakan itu tuh. 2 titik pantat. Oh kayak gini. Oh larinya ke sini gitu loh. Aku kan ngerti kan jalur meridiannya kan. Oh ke sini. Terus kayak ngejengkang ke belakang gitu kan. Karena kan nggak seimbang. Karena seluruh tubuh kita di ke atas. Percaya nggak sih lebih berat yang atas daripada bawah? Usus halus kita aja bisa berapa meter loh panjangnya. Kalau dipanjangin mungkin sepanjang selebar rumah kita. Tuh melipet-lipet di sini. Berat banget. Ya, oke. BL36. Perut kempes tadi saya cerita ya. Perut kempes itu untuk apa? Kolaps juga biar jangan kita tuh pingsan ya. Terus apa lagi tadi? Pokoknya hal-hal yang hubungannya dengan penyakit di pencernaan di perut ya. Perut kempes. Lanjut. Dada busung tadi udah bahas. Oh dada, oke baik. Untuk mengetahui titik akupuntur dada busung itu di 2 puting di tengah-tengah. Semudah itu. CV16 namanya. Perhatikan ya titik itu. Itu titik yang seringkali ditusuk sama sensei. Oke, 2 puting di sininya. Ya. Oke, dada busung. Ditambah dengan, nah kembali lagi Cici, kalau dari awal kita fondasi udah kuat, jangan berubah loh. Itu kita tinggal rasain aja set di sini gitu loh. Ini gayanya saya. Mohon maaf ya. Tapi masing-masing nanti ada caranya masing-masing. Cuma kalau menurut saya lakukan ini, aku pressure ini dengan menggunakan kesadaran, hasilnya nggak mau pulang. 1 jam tuh rasanya sebentar gitu. Dan kalau bisa usahakan jangan menggunakan audio. Kalau menggunakan audio kan ada yang bilang kecepatan katanya kan. Ada yang bilang pelambatan. Terus mensiasatinya gimana? Kalau saya sebelum Bante ngomong, saya udah ngomong duluan gitu. 2 titik kanan bawah. Bante ngomong 2 titik kanan bawah, dia ngikutin saya. Maaf Bante. Maksudnya tuh biar dia harus lebih cepat gitu loh. Ya, kalau enggak kan, aduh lupa. Jadi kita tuh kayak mendengar suara Bante tuh kayak ada yang ngejagain, jadi kita malah mau ngantuk ya. Makanya mendingan jangan gunakan audio, ingetin titik-titiknya, fondasinya dikuatin, lakukan meditasi. Wih, beneran segar banget. Yang yang kemarin sharing ke Bante, tanya minta waktu ke Bante, semua terjawab. Rasa sakit itu nggak berasa. Bukannya nggak sakit, karena di cover sama endorfin. Endorfin kita melimpah. Sakitnya masih. Terus gimana kok bisa sembuh? Ya, baik. Endorfin itu tadi saya lupa. Itu kimia tubuh yang diproduksi oleh otak yang nanti diedarkan ke seluruh tubuh. Mungkin pelajaran dulu waktu kita sekolah ya. Pada saat kita tidur, sel-sel tubuh kita diperbaiki dan sebagainya, dibawa oleh darah. Nutrisi, energi semua dibawa. Gitu. Prinsip kerjanya akupuntur, meridian tuh kalau sakitnya di sini, kita tusuknya di sini sama di sini, bukan di tempat yang sakit. Kadang-kadang yang bekak atau luka tuh nggak boleh di-touch. Dia blok gitu alur meridiannya. Gimana bisa sembuhnya kan orang barat bingung kan. Medis barat. Pada saat di blok, nanti chi-nya jalan mengalir, dia menyembuhkan. Memperbaiki sel tubuh dengan sendirinya. Sampai gone gitu hilang. Kok nggak ada rasa sakit lagi. Karena tadi banyaklah tekniknya, nanti saya buka satu-satu. Dan masih banyak lagi mungkin teman-teman, saudara-saudara bisa explore sendiri, amati sendiri dan ketemu lagi. Wih, genius, luar biasa beneran. Kita tuh sampai, aduh, sayang kalau misalnya meditasi aktif jasmani ini tidak dilakukan dengan benar dan kita tidak bagikan pada orang lain. Sebelum bagikan, rasain dulu, ada pengaruhnya juga, ada dampaknya juga buat kehidupan kita dan orang lain. Dada busung tadi udah ya, ada meridian paru-paru, ada meridian spleen di sini, ada kidney, dan yang paling penting karena kita udah tarik begitu, saya abaikan, kita udah CV16 deh kita pikirkan. Conception vessel di sana untuk globus hysterius segala ya, fullness sensation ya. Kalau sakit atau mau muntah ya. Oh ya, kalau orang di terapi kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang ada yang mual, mau muntah. Itu karena mungkin sebelum diterapi dia udah makan dulu yang banyak. Bisa muntah.
Nah itu kita jagain di sini. Nah, 2 titik telapak kaki. Ini juga titik kesadaran. Ya, untuk mengaktifasi brain energy, kemudian untuk darah tinggi juga ya di situ juga tuh. Ya, kalau misalnya kakinya juga nggak ada rasa, bisa 2 titik telapak kaki, nggak usah dipencet-pencet pakai kayu, atau panggil tukang acupressure yang ngerti, nggak usah, hamatin aja gitu. Itu titik kesadaran. Nanti pasti bisa kaki lotus, beneran. Karena kita udah bisa mengabaikan rasa sakit. Saya kemarin coba tes 1 jam, lumayan sakit sih, tapi nggak sakit banget, nggak sakit seperti yang dulu-dulu. Karena lagi-lagi saya happy, bawainnya tuh happy, bahagia. Oke, lanjut. Oke, betis. Tadi bilangnya kan kaki rata ya. Nah, betisnya itu ada ST40 di sana. Oh ya, itu kelihatan di atas. Ada batuk, asma. Kan kalau pagi-pagi itu suka banyak yang batuk. Kalau lagi meditasi. Kalau dia padahal dia nggak ngapa-ngapain, dia cuman letakin kaki begitu aja. Walaupun pikiran masih ngantuk, nggak lama batuknya hilang loh. Saya sadarin, ada yang lagi pilek tuh, ada yang tarik ingus tuh, ada yang lagi batuk gitu ya. Itu secara tidak langsung dia sudah melakukan acupressure di titik meridian batuk. Ini benar-benar ilmiah kok, banget. Lanjut. Ini bukan saya ngarang. Betisnya juga kan ada 2 ya. Hepatitis, migrain, confusion paralysis. Kita lanjut lagi. Udah 2 aja. Udah 1,5. Sorry ini. Lanjut ya. Paha rata. Sama ya nanti lanjut lagi. Nah di situ juga. Jadi nggak hanya betis, ada paha. Di sana ada banyak sekali indikasi-indikasi. Biasanya kalau penyembuhan kita tinggal tusuk titik-titik itu. Kalau kita kan melakukannya dengan melakukan meditasi aktif jasmani. Kaki diletakkan di atas lantai yang keras. Coba bayangkan, saat tadi saya belum bahas ya. Saat kita duduk flat gitu, duduk flat ya, rata gitu ya, kan 2 titik pantat. Begitu pas ketemu Bante saya nggak biasa. Bante kasih cushion loh, tambahan di sini. Sehingga nggak seluruhnya di 2 titik pantat tadi. Tapi dibantu jadi ada 4 kaki dengan betis. Keren kan? Penemunya siapa? Bante Gun. Ya kan? Nah, tapi jangan salah, begitu pasti sakit langsung. Karena lebih kepres. Nah, lebih sakit lagi sih kalau memang kita menggunakan 2 titik pantat, tapi lebih cepat hilangnya. 2 titik pantat nanti lari kemari, nanti ada hubungannya dengan HNP segala, saraf kejepit. Banyak duduk meditasi, HNP-nya hilang. Jangankan HNP, yang ada tumor juga hilang, tumor pankreas loh. Cancer apa tumor, saya nggak ngerti deh, itu istilah kedokteran. Lanjut. Saya agak ngebet dikit ya, soalnya waktunya. Oke, langkah 2. Nah, langkah 2. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Cici mau ditanya lagi nggak? Nggak ya? Belum. Sebelum langkah 2 kita setel video ya, yang tadi saya bilang yuk. Video 2. Asalnya dari Gunung Steli Bolognese, dari Sumatera Utara, yang terpencil, cukup terpencil. Profesi saya selama ini saya jadi dokter umum. Bu dokter, apa yang paling dirasakan paling berkesan setelah latihan meditasi segini lama? Segini lama banyak penyakit saya yang sembuh terus terang. 3 bulan saya pertama di sini, 3 bulan pertama, dalam 3 bulan pertama itu dulu saya kalau nama sekarang itu sering kram di perut. Jadi satu saat
mungkin tentang minggu ke-7 atau ke-8 saya di sini, itu saya pas namaskara itu langsung kram, kan saya langsung berdiri. Terasa di sini ada satu benjolan. Jadi ada benjolan di perut sebesar telur ayam begitu kan. Jadi kan saya pakai, kan saya mendengarkan kata orang kan meditasi itu bisa menyembuhkan penyakit. Pikir saya, ini kan saya lagi meditasi, mungkin kesempatan saya untuk menyembuhkan ini. Pikir saya seperti itu. Jadi saya pakai tahapan yang diajarkan Bante, tahap 1, 2, 3, saya ulang-ulang terus. Saya merasakan di sini, kok benjolannya makin lama makin kecil. Makin kecil, akhirnya sampai hilang situ saya tidak terasa. Itu kan baru awal-awal ya, saya nggak terasa berdiri 3 jam loh. Saya sampai luar biasa melihat jam, saya sudah berdiri 3 jam, terus benjolannya hilang. Terus saya namaskara kan, selesai sudah hilang kan, saya namaskara, berhenti kan. Berhenti, nanti saya namaskara lagi. Loh, sudah nggak kram. Sampai sekarang, saya ini namaskara, sudah nggak pernah kram lagi. Jadi itu luar biasa. Profesi dokter ini, Iya. nggak tahu penyakit apa. Ini kan terus terang, ini daerah sebenarnya itu daerah pankreas ya. Daerah di sini itu adalah daerah pankreas, dan itu saya khawatir sebenarnya itu bisa aja pankreatitis akut atau kanker pankreas. Soalnya ada sepupu saya juga kena kanker pankreas. Cuman kan itu kan sampai saat ini kan nggak ada obat. Jadi saya nggak berani periksa, terus terang saya dokter, tapi saya nggak berani memastikan itu apa, saya nggak berani periksa, takut menerima kenyataan. Jadi karena kita sudah tahu penyakitnya juga, kita nggak tahu obatnya. Obatnya kan belum ditemukan sampai saat ini. Jadi toh sama aja. Jadi daripada kepikiran, jadi selama ini ya saya tahan aja. Jadi istilahnya kalau kram ya saya pertahankan aja seperti itu. Jadi memang seperti itu. Jadi dokter kan tidak selamanya harus ini ya. Iya, makanya sudah curiga, tetapi kan curiga dipastikan juga sudah tahu kenyataan itu apa, obat belum ada sampai saat ini. Kan tidak semua penyakit kan ditemukan secara kedokteran ya, tapi meditasi itu luar biasa, dia bisa menyembuhkan aku sangat luar biasa. Sejak situ aku menyatakan aku akan pulang, aku harus balik lagi ke sini untuk intinya. Dokter mau pulang dulu atau mau tetap di tempat latihan meditasi? Ini kan yang terus terang kalau keluarga kan masih tidak setuju kalau umpamanya untuk saya, iya belum mendukung. Jadi khusus untuk latihan saja mereka masih memperbolehkan. Jadi untuk sementara ya saya latihan, paling sekali-sekali dipanggil pulang ya saya pulang, gitu saja. Tapi rencana saya sih untuk kedepannya sih rencana sih akan tetap latihan sampai ya cita-cita umat Buddha kan mencapai di mana ya. Ya syukur-syukur kita bisa dapat. Oke. Ada ya orangnya ya, dokter loh, pankreas loh, kanker dia bilang, saya pikir tumor. Nggak main-main. Sorry, ada beberapa bahasan dari video tadi. Pertama, namaskara, dia namaskara aja nggak bisa. Sorry nih, saya benar-benar, kita sharing ya, kita belajar. Mengenai namaskara, saya juga diajarin satu waktu di AKMC saya namaskara. Terus saya dikoreksi sama pengurus, salah namaskaranya nggak begitu gitu loh. Sebentar, saya periksa dulu dari jalur meridian gitu. Ternyata bener loh. Namaskara ya, bentar ya. Aku lagi cari foto, tadi aku sempat foto-fotoin sih. Foto-foto yang kira-kira bisa mendukung. Baik, itu ada di gambar nomor berapa ya? Pokoknya ada deh di frame tadi. Maaf, kalau cowok, ini naik ya. Kalau namaskara, begini kakinya, tegak. Gak boleh begini, ini cewek. Ada kok di frame situ, di frame yang di sebelah kiri kanan juga ada. Cowok begini, satu. Ini benar-benar laki-laki loh. Kidney, jempolnya, itu khusus buat cowok. Ini gonad ini. Ranger seks. Ya di sini nih. Harus tarik. Capek dikit gak apa-apa. Kan kita lelaki. Kemudian yang kedua, 5 titik. Saya sebelumnya kalau namaskara gini. Gimana sih? Alah. Gini. Sisa kayak gini. Kayak orang yang mau buka. Harus 5 titik. Ini sama dahi. Diomelin sama pengurus wihara loh. Harus 5 titik. Jadi Bante juga liatin kan. Waktu saya namaskara kan saya ulangi lagi kan. Sampai saya bener namaskaranya. Gini. Terus gini kan. Namaskara kan.
Nah, kebayang kan? Bante bilang apa? Berasa ya perutnya kata. Gendut waktu saya. Aduh, iya lu. Kebayang nggak kalau misalnya nggak bisa namaskara berarti dia ada sesuatu di perut ini, ada benjolan telur. Terus sharing aja ya. Coba udah bisa belum namaskara yang benar gitu. Banyak saya lihat namaskaranya kurang pas ya. Nggak apa-apa sih, sah-sah aja, yang lain juga nggak ada masalah kan. Cuman baiknya ngikutin aja yang sesuai aturan dan itu ada benernya sih. Kalau perempuan kenapa harus begini? Karena di punggung kaki ini ada beberapa titik meridian lambung, kemudian kantung kemih dan gallbladder ya, kantung empedu yang meridian yangnya. Itu akan melancarkan daerah kantung kemih dan sebagainya, menstruasi dan sebagainya. Dia begini duduk, terus ditekan lagi ya kalau perempuan. Sama, sering-sering deh namaskara, perutnya kecil loh. Oke ya, sampai sini ya. Kemudian, apa lagi bahasanya selain namaskara? Video. K1. Oke. Dia ada sembuh dan dia 3 bulan loh di sini. 3 bulan pertama dia langsung mengalami satu hal yang kan kalau dokter nggak mungkin percaya yang kayak gitu-gitu yang aneh-aneh. Dan dia benar-benar lakukan meditasi aktif jasmani. Orangnya ada. Dan dia profesi dokter dan dia udah mungkin sempat balik lagi dan dia rasakan hilang gitu. Apa yang membedakan pengobatan Barat dengan pengobatan Timur? Pengobatan Barat, kembali saya mengutip kalimatnya Profesor Amri. Beliau profesor juga, dokter juga, sarjana hukum juga. Seringkali dia mengadakan webinar ya, atau workshop. Nanti ada di Januari ini juga saya mungkin ikut. Ada kotak ya. Kalau mau tahu isinya apa, kalau medis Barat dibelah. Oh, dalamnya bola, baru ditutup lagi. Kalau medis Timur, kotaknya nggak dibelah, dipegang dulu nih, panas apa dingin gitu loh. Terus diangkat berat apa enteng, terus digoyang. Kok ada seperti ada benda yang bergerak, bola. Coba deh kalau misalnya jatuh, tulangnya retak, ke dokter. Udah bu, ibu harus dioperasi, dipasang pen dan sebagainya. Kalau medis Timur lama, tempel koyo dulu, kasih herbal dulu, bertahun-tahun sembuh tapi. Apalagi meditasi, lebih lama lagi kalau salah sistem aktif jasmaninya. Kalau mau cepet sistem aktif jasmaninya harus benar-benar ngikutin aja kata Bante. 3 bulan tumor hilang, bener nggak? Coba, siapa penemunya sistem aktif jasmani? Dia ada bukti loh, ada kejadian yang direkam dan ini benar-benar it happen ya. Terjadi dan orangnya happy. Tentunya ada hormon kebahagiaan yang membuat dia lebih sukacita. Ada satu calon klien juga dulu pernah dikenalin sama teman dari wihara. Beliau kena tumor payudara. Saya ketemu sebelumnya kan saya observasi kan. Dia ditangani oleh akupressurist dari luar kota. Mungkin dia mau konsultasi juga sama saya ngobrol. Saya tanya, kenapa ibu pilih akupressure gitu loh. Dia cuma bilang, iya ya, saya selama ini kalau saya mengkonsumsi obat-obatan, tahan sakit dan sebagainya, malah saya nggak bisa jalan. Setelah saya di akupressure, nggak sampai 1-2 bulan, saya bisa jalan, bisa ketawa lagi, bisa main lagi sama anak-anak. Ada hormon kebahagiaan melimpah dalam tubuh dia. Profesornya bilang, kalau seandainya orang stroke, baiknya jangan dibawa ke rumah sakit dulu, akupuntur dulu, tapi cari akupuntur yang pas ya, yang benar. 3 bulan mungkin dia, stroke-nya stroke awal, belum pecah, jadi masih tersumbat. 3 bulan bisa keluar. Kalau mungkin langsung penanganan ke rumah sakit, khawatirnya agak lebih lama gitu ya, dari kalau dilakukan akupuntur. Saya dokter loh, yang ngomong Profesor Amri ini, saya dokter loh, bukan saya fanatik atau menjelek-jelekan
kehebatan pengobatan medis barat, bukan, dia bilang. Sampai hari ini pun belum ada kok obatnya untuk kanker. Terbukti kan dia juga ngomong belum ada obatnya. Kenapa nggak coba yang paling gampang, meditasi? Meditasinya aktif jasmani. Ya lanjut ya. Ya perut kempis, tadi kan saya ceritain ya di awal. Kayak di sini ada CV, ada kidney, ada stomach, lambung, ginjal, sama conception vessel. Begitu kita pencet dalam-dalam itu kayak di squeeze, pasti kayak di pers gitu loh. Pasti di sini hal-hal yang ada hubungan dengan lambung, dengan perut sembuh, kayak ditekan. Oke, ke langkah 2 tadi. Perut kempes dari busung udah ya berkali. Oke, saya minta kita bayangkan mengenai langkah 2, cara 1, cara 2, cara 3. Ingat nggak? Ada ingat nggak? Langkah 2, cara 1, perut kempes, dada busung, duduk, duduk, duduk. Kemudian cara 2, apa? Baik, bagus. Yang ketiga, wih, apa lu? Keren ini, senior semua. Supaya nggak ngantuk. Masa sih? Begini, saya cuma hanya mau mendemonstrasikan ada 3 kali loh Bante sebutkan sana. Perut kempes, dada busung, cara 1. Cara 2, perut kempes, dada busung. Cara 3, perut kempes, dada busung. Dari awal udah bilang kan, perut kempes, dada busung. Belum langkah 1 dia udah bilang. Artinya apa? Bante mengingatkan Anda bahwa kamu baiknya tetap pertahankan itu. Tetap pertahankan posisi tubuh awal, fondasinya harus kuat. Begitu langkah 2, cara 1, 2, 3 lewatin. Karena kan udah perut kempes, dada busung udah dari tadi. Bante gimana? Oh lanjut. Nah tahan nafas itu ada. Tahan nafasnya di nomor berapa yang CV? Conception vessel, terus. Nah itu dia. GV25, sorry di hidung. Kan sampai sini. Set. Kita fokusnya tuh begitu. Tahan nafas. Fokus ubun-ubun. Kembali lagi, udah lihat frame belum bingkai di situ? Ini sebetulnya Bante udah warning. Saya udah bekali kamu ya. Ini kita belum bertempur, sebetulnya belum perang yang sesungguhnya. Saya kasih bekal loh. Kalau sakit, tahan nafas sampai ubun-ubun tariknya. Ada tertulis di sana di frame. Itu kalau sakit benar-benar bukan cuma dicatat, tapi ada teknik. Tahan nafas sampai ubun-ubun. Itu tuh kalau sakit ya. Tapi kalau saya sakit. Sampai sebelah mungkin, ini berisik banget sih. Bener. Tahan nafas, fokus ubun-ubun, tancap tulang ekor. Nah balik lagi nih. Kalau dari awal kita sudah lakukan duduk silanya gini, terus ini ya. Dari awal tuh udah curve begini kan, bagus kan. Ini tulang ekor kita tuh kayak udah runcing ke depan. Begitu kita bilang ubun-ubun, tancap tulang ekor, kita tinggal imagine dia tuh ke sana arah panahnya. Tahan gitu loh. Ini tetap begini kan. Nggak ngantuk, sadar bener. Sampai situ aja kita udah keringetan. Beneran. Pengen cobain ya ntar pulang ya, sebelum pulang ya. 3 jam. Saya temenin kalau mau. Oke. Tahan napas. Udah lanjut. Fokus ubun-ubun bener kan? Ubun-ubun di sini. Untuk mengetahui ubun-ubun dari telinga sampai sini ya. Nah telinga kita, tekan. Paihua ya namanya. Paihu. Kalau anak kecil tuh kan suka ada denyut. Nah itu ubun-ubun. Governor vessel 20 ya. Sini langsung tulang ekor tuh GV1. Tulang ekor tuh jalur meridian 1 yang tadi berakhir di gusi depan sini ya, kesadaran.
belakang gini. Tuh, oke, lanjut. Saya agak ngebut dikit ya, duduk terus. Split kempis lagi, terus sampai ke angka 3 deh. Langkah 3. Oke. Langkah 3, tahapan aktif 1. Nah, ini juga sama. Kembali diingatkan, ubun-ubun tancap tulang ekor. Makin kenceng tuh. Makin kenceng kalau saya ya. Saya cuma ceritain bahwa saya akan siap menghadapi peperangan. Menghadapi satu kondisi yang asik banget deh. Tahapan aktif 1, GP20. Ubun-ubun, ya bantuin saya deh biar hafal juga. Jadi saya nggak. Tahapan aktif, ubun-ubun tancap tulang ekor ya. Ubun-ubun tancap tulang ekor. Tahapan aktif 2-nya apa? Ayo bareng-bareng yuk. Duduk. Iya, duduk. Titik pantat kanan, titik pantat kiri. Duduk, titik pantat kanan, titik pantat kiri. Duduk. Itu saya bisa 30 kali saya ulang. Lalu tak lagi saya mau terbang gitu, bener-bener saya mau take off. Semua udah kuat, semua udah inget titik-titiknya tadi saya kuatin sampai sana, nggak sakit, nggak ada rasa sakit lagi di dengkul. Saya kan pernah jatuh tuh bener-bener keras sekali jatuh di dengkulnya. Tapi begitu saya lepasin, waduh sakit banget, saya bisa stop tuh. Makanya saya bener-bener udah fokus dengan titik meridian yang saya hafal sesuai dengan arahan dari Bante. Lanjut ke titik pantat kanan, titik pantat kiri. Nah, langsung ke tahapan aktif 3, kalau nggak salah tahapan aktif 3 ya. Langkah 3, tahapan aktif 3. Itu perang. Kita udah mulai benar-benar aktif jasmani. Itu ya, baik kalau sambil berdiri ya. Muka gitu. Ubun-ubun. Belakang kepala. 2 titik pundak. Lengan. Jari tangan buat kedua jari tangan, tapi jari tangan karena kita udah bersatu jari tangannya. Punggung, dada, kedua ujung jari kaki, lagi muka. Itu kalau misalnya lagi berdiri ya itu benar-benar, wah rasanya tuh udah, rasanya tuh gimana gitu. Cobain deh, ikutin yang Bante bilang dan titik-titik ini diikuti juga. Ujung jari kaki itu ada ada jalur yang kanan, ada jalur yin. Nanti dibahasnya di itu tahapan aktif 5 ya. Ujung jari kaki. Oke, lanjut. Udah selesai ya. Baik, kita kita bahas yang tahapan aktif 5. Tahapan aktif 5 bantu saya ya. Sambil merem yuk kita bayangin rahang atas 2 kali ya, rahang atas, kemudian pipi itu sebelah sini ya, pipi itu gambarnya nggak ada ya, nggak apa, saya sorry banget nih, aduh banyak yang miss nih. Kenapa saya pilih pipi di sini? Pipi itu meridiannya cuma di sini, ST stomach. Kenapa stomach? Kenapa enggak ST ST-nya yang di sini? Ini kan ST1 di sini. Stomach 1, 2, 1 dekat mata, 2, 3. Karena nanti dari ST6, 7 di sini, kan kalau aku pressure wajah, aku puntur wajah tuh ini di sini. Sini terus ada lagi di sini, ada di atas mata gitu. Nanti saya ajarin. Saya ada temen, dulu saya pernah kasih sharing juga sih di APMC Cengkareng untuk aku pressure wajah sebentar. Jadi kita bisa aku pressure sendiri gitu. Ini ST di sini ya. 2 titik, ini kan saya selalu ulang, rahang atas, pipi ini kan 2 nih, pipi. Kemudian apa? Mata juga ada 2, ST di sini, sama BL1 di sini, bladder 1 tuh di sini. BL1 ini pernah diaplikasikan pada teman saya waktu itu matanya kurang jelas. Coba ditekan di sini. Kalau misalnya kita kebanyakan lihat handphone, tekan sini, BL1. Mata. Ini kan pakai tangan kan? Banti udah ajarin dari kapan-kapan 10-11 tahun pakai kesadaran, jangan pakai tangan kotor tangannya. BL1, ST1. Mata. Ini kan alanya saya kan, alanya meridian kan. Dahi itu di sini, dahi. Ada 2 di sini dan sini.
Tuh nanti saya kasih deh makalahnya, nanti saya bikin lagi ya. Ini sini. Dahi. Ubun. Belakang kepala di sini. 2 sini ya. Ini juga jalur bladder 9. Ini juga kalau kita tekan membuat pandangan mata kita lebih jelas, lebih terang. Ini kalau misalnya ini tuh ya disambung kemari nih. Nah ini untuk acupressure wajah perempuan, tarik jadi kan lebih ketarik gitu wajah. Takut kan sama gravitasi ya. sorry. Ini ya biar tarik. Cukup gini tuh. Pakai tangan juga bisa. Tapi banteng nggak usah pakai tangan, pakai kesadaran. Bladder 10 sampai sini ya, muka. Ya terus apalagi tadi punggung lah, punggung sama punggung leher beda, udah tahu ya. Jadi ada yang nggak tahu nggak PP punggung leher sama punggung gitu. Punggung leher itu saya arahkan BL10 aja sini. Ini kalau misalnya kita pencet sini enak banget sakit. Enak rasanya tuh seger gitu ya. Dari BL10 terus ke pundak kiri dan pundak kanan ya. Gini biar jangan ngantuk. Cara dapetin GB di sini gallbladder 36 ya kalau nggak salah. Balik lagi nih kita arahnya puting ke atas ini. Yuk kita berpasangan. Yang sebelah sini nggak ada pesannya, yang kanan cariin GB-nya. Tekan sambil ngikutin suara saya. Yuk semua berpasangan. Jadi kita tahu GB di mana. Jadi nanti kalau misalnya bilang GB, bisa pundak kiri, pundak kanan kita udah tahu titik mana yang itu titik kesadaran, titik kita tuh kita sebut titik kebahagiaan. Yuk, udah ketemu belum? Jadi lihat, bukan di situ Pak. Jadi di sini ya, saya ulang ya. Puting susu ke atas sini, nah di sini. Jadi arahnya sini. Nah, di sini. Sini. Yuk lihat dari atas nih. Ini kan puting susu nih. Mari. Nah, enak ya? Enak gak? Yuk, semua praktekin sambil saya kasih tahu mantranya. Siap? Kok yuk ikutan. Biar kita tahu. Bilangnya gini. Yuk sambil kita ngomongnya gini ya. Kawan, ayo ikutin. Kawan, bentar lagi kita meditasi lagi. Bukan kita pulang loh. Bentar lagi kita meditasi, kita pulang. Oke, gantian. Dia cari biar tahu nanti titiknya di mana. Berasa nggak? Dia pencetnya 2 kali 3 kali cukup. Jangan keras-keras ya, pakai kesadaran. Di sini Pak, dari puting susu sini ya, ke atas sini nih. Nah di sini. Arahnya stomach ini jalur lambung. Yuk, ikutin kata-kata saya ya. Terima kasih kawan. Udah? Oke. Enak ya? Mohon maaf ya. Oke, udah ya. Udah, sip. Enak gak? Kena gak? Kalau ada yang belum kena, berasa ya enak ya GB. Ini gallbladder, titik kebahagiaan. Kalau dipencet gini nih rasanya enak banget. Rasanya tuh kita seger gitu kan. Gitu loh. Sampai sini jelas. Oke, lanjut setelah titik pundak kanan, tangan kanan maju. Tangan kanan tuh di sini ada atas ini paru-paru. Kalau paru-paru dalam ya. Usus besar tuh bagian yang hitam. Bagian yang luar. Usus besar. Ini bawah usus kecil. Yang ini triple energizer yang kanan. Triple warmer. Jadi kalau misalnya bilang tangan kanan maju. Kita kayak Spiderman gitu aja tuh. 3 set gini. Itu benar-benar titik yang nanti ada jalur meridiannya benar. Di titik yang dipencet atau titik yang ditusuk oleh jarum akupuntur. Kalau kita balik, titik yin-nya kan tangan kanan mundur. Itu namanya, kalau sebelah sini paru-paru. Kalau ini perikardium, selaput jantung, dan ini jantung. Kalau ada yang sakit di sini, itu mungkin jantungnya agak kurang bagus gitu ya. Pencet-pencet aja udah mendingan kok. Ini. Bagian dalam ya, pokoknya ini aja tuh. Kalau di luar yang ini yin. Tangan kiri mundur. Semua baliknya ke ketiak. Ketiak itu jantung HT1. Heart 1. Kemudian
dari tangan kanan maju, tangan kiri maju, tangan kanan mundur, titik pundak kiri, kaki kiri maju, tangan kiri maju, tangan kiri mundur. Setelah itu apa ya? Punggung. Nah punggung tadi mana ya? Ada ya. Punggung kita tadi ada, kalau nggak salah udah ada saya bikin. Nah ini punggung, thank you ya. Punggung. Nah itu kan malaria, batuk semua. Kita punggungnya, kegilaan, epilepsi, jerawat juga bisa hilang. Punggung tuh sebetulnya di area punggung itu kiri kanan ada kantung kemih 2 jalur. Kalau punggungnya kita betul-betul tekan, makanya saya bilang dari langkah 3, tahapan aktif 5, air liur kita penuh lagi loh. Kita gelak lagi nanti habis ini. Beneran. Sebetulnya di GV14 itu ya 2 baris, kira-kira 1 jari ke kiri dan ke kanan, 1 ibu jari ke bawah, itu tuh bladder semua, kantung kemih, jalurnya bladder kiri kanan. Punggung, pinggang, pinggul, titik pantat kanan. Ingat ya titik pantat kanan ya, kita rasakan di bawah ya. Saya langsung demonstrasiin yang lebih ekstrim. Titik pantat kanan, kemudian kaki kanan maju. Kaki kanan maju itu sebelah kanan kita, yang luar ini. Di situ ada jalur lambung, kemudian ada jalur kantung empedu, dan ada kantung kemih. Jalurnya wanita yang tadi saya bilang. Maju sampai ujung jari kaki, kemudian baliknya lewat sini spleen. Yang putih itu limpa, ginjal, dan heart itu hati. Saya suka ketukar sama jantung. Heart, kidney sama spleen ya di sini. Kaki kanan maju, kaki kanan mundur. Terus titik pantat kiri, kaki kiri maju, kaki kiri mundur. Setelah itu apa? Yes. Nah, kita ini ya, kita langsung praktekkan. Begitu kaki kanan maju. Kaki kiri maju, kaki kiri mundur. Titik pantat kanan kita langsung bayangkan titik pantat kanan. Ini yang perempuan sering lakukan kayaknya ya. Titik pantat kiri, cowok-cowok juga ya, bayangkan. Kemudian daerah pribadi. Daerah pribadi di mana? Ada nggak sih? Daerah pribadi itu ada, maaf ya, anus. Di antara anus itu ada 1 daerah, atasnya lagi alat vital ya, kemaluan. Ada nggak ya? Pokoknya di sana ada 1 titik yang kita bisa aktifasi dengan cara titik pantat kanan, titik pantat kiri, langsung, maaf ya, anusnya kita tarik sedikit. Kalau perempuan bilang kegel. Kalau cowok itu buat latihan untuk prostat. Paham ya? Titik pantat kanan, titik pantat kiri, daerah pribadi, perut. Ayo, masuk dah. Yang tadinya sering ke WC, nggak ke WC lagi. Ke WC dulu, habis ke WC balik langsung lakukan itu. Titik pantat, perut, dada kebayang lagi. Leher depan, rahang bawah, rahang atas, pipi, mata, terus, wah keringetan. Mau coba nggak? Nggak mau, kenapa? Tapi ya, udah tahu ya, yang penting titik-titiknya udah tahu ya, dan semua mudah-mudahan sharing saya sore ini bisa membawa kita ke satu pandangan baru mengenai sistem aktif jasmani. Saya berikan satu kajian keilmuannya, kemudian saya juga berikan fakta-fakta dan ada juga kesaksiannya, sharingnya, dan mudah-mudahan setelah setelah pulang nanti kita semua saudara-saudara sini dapat sesuatu bahwa meditasi aktif jasmani ini bukan main-main gitu loh. Ini satu hal yang luar biasa, bagus, ilmiah, bukan yang superstition ya, yang hayal-hayal gitu. Enggak, ini ada keilmuannya dan banyak yang sudah disembuhkan gitu. Sampai sini presentasi saya selesai dan semoga semua dalam kebahagiaan selalu ya. Terima kasih.